Perusahaan raksasa Korea Selatan bernama Sonyang sedang merayakan upacara mengenang Yang Chol, sang pendiri perusahaan. Namun saat ini perusahaan dalam keadaan kurang baik karena banyaknya isu miring yang menerpa. Mendiang pendiri perusahaan memiliki 4 orang anak. Anak pertama menjabat sebagai pimpinan. Anak pertama menjabat sebagai pimpinan. Ia baru saja lepas dari tuduhan jaksa atas kasus penggelapan dana. Di sisi lain, kita berkenalan dengan Yun, yang merupakan asisten manajer atau tangan kanan dari pimpinan Jin, yang sedang mempersiapkan upacara tersebut. Di depannya Gyeongmin, seorang junior yang baru bergabung dalam divisinya. Anak ini tampak antusias bertemu dengan seniornya itu. Upacara akan dimulai. Pimpinan Jin, istri, serta wakil pimpinan beserta istri dan juga anaknya telah tiba. Songjun, anak pimpinan Jin, datang terlambat. Ia lalu protes terhadap rencana ayahnya yang ingin mengambil penuh perusahaan. Ia berniat untuk melepas warisannya setelah tahu kejadian kecelakaan silam yang masih menjadi rahasia ayahnya. Sontak pimpinan Jin jantungan. Asistennya Yun lalu masuk dan membuat Sejun kabur ketakutan. Pimpinan Jin dibawa ke rumah sakit. Namun acara peringatan tetap berlanjut. Setelah diskusi panjang, diputuskanlah bahwa yang memberikan pidato perusahaan adalah anak pimpinan Jin sendiri. Lantas saja wakilnya yang talent adalah adik pimpinan Jin sendiri marah karena hal ini dapat membuat posisi pimpinan Jin di perusahaan lebih kuat. Istri Songjun meminta Yun untuk menjemput suaminya. Jika gagal, ia diancam akan dipecat. Sampai di rumahnya, anak pimpinan tersebut tampak mengamuk sampai-sampai stick golf mengenai wajah Yun. Dengan bujukannya, Songjun akhirnya berani untuk memberi sambutan, meskipun dengan tanpa alasan ia menyirami asisten ayahnya itu. Meskipun duduk di posisi yang penting, Yun tetap diperlakukan tidak adil. Ia dipandang tak lebih dari seekor anjing yang mengikuti setiap perintah dari majikannya. Seperti pada saat ia diminta istri pimpinan Jin datang ke rumah sakit hanya untuk membersihkan toilet. Di lain sisi, Yun juga merupakan seorang anak di sebuah keluarga yang hanya ditemani adik dan ayah karena ibunya yang telah tiada. Hari selanjutnya perusahaan kembali digeledah. Ada Xiaomin, jaksa yang tak pernah berhenti mencari kesalahan dari perusahaan Sonyang. Usahanya tampak gagal karena dokumen perusahaan sudah Yun arsipkan di tempat yang aman. Ia juga memerintahkan anak baru, Gyeongmin, untuk mengelola beberapa file sensitif perusahaan. Bekerja dengan baik tak membuatnya diapresiasi oleh keluarga besar Sonyang. Di rumah sakit, keempat keluarga penerus perusahaan itu mengacuhkannya, terkecuali anak keempat yang sekarang menjabat sebagai penasihat pimpinan Jin. Namun, anak keempat itu sudah tak memiliki posisi penting karena telah memutuskan hubungan keluarga setelah menikah dengan seorang artis. Secara mendadak, artis itu datang ke rumah sakit. Itu membuat satu ruangan memandangnya sinis. Terlebih setelah tahu bahwa ia memiliki saham netral 3% yang dapat menjadi penentu untuk pemilihan pimpinan perusahaan selanjutnya. Ia berjanji akan memberikan saham tersebut kepada siapa saja yang mengetahui siapa pembunuh dan yang menyebabkan kecelakaan yang menewaskan anaknya. Di sisi lain, Gyeongmin, anak baru, menemukan dokumen janggal yang berisi transaksi ilegal antar anak perusahaan Sonyang dengan perusahaan luar negeri yang tak dikenal. Yun lalu melaporkannya ke Direktur Kim, namun Kim memintanya agar tak ikut campur sambil menghancurkan dokumen tersebut. Di depan patung pendiri, ia bertemu dengan Songjun. Dipuji karena kerja kerasnya membuat Yun menceritakan kejanggalan transaksi perusahaan. Namun di sisi lain, ia tidak ingin memberitahukan kecurigaannya terhadap Direktur Kim. Meski begitu, Songjun selama ini juga curiga atas perbuatan direkturnya tersebut. Dan secara singkat, Direktur Kim dipecat. Yun diangkat menjadi manajer keuangan dan memiliki pekerjaan penting, yakni membawa uang transaksi yang telah dibawa ke luar negeri untuk kembali. Ia lalu bergegas ke luar negeri. Namun aksinya kali ini tak berjalan mulus. Anak ketiga terlebih dahulu menyadap pembicaraannya dengan Songjun dan memberikannya kepada jaksa Somin. Di Korea, Songjun bertemu dengan Yejun, anak wakil pimpinan yang sekarang berada di pihak Direktur Kim.
Hal ini membuatnya sadar bahwa Yojun lah dalang di balik transaksi ilegal 600 juta tersebut. Yun akhirnya tertangkap. Ia terkejut setelah tahu si anak baru yang menangkapnya. Ia marah dan bertanya siapa dalang di balik ini. Namun, anak baru tak menjawab dan ia pun lalu dieksekusi. Anehnya, ia terbangun dan melihat Hein yang memanggilnya dengan sebutan Dojun. Tak lama, ia akhirnya sadar telah kembali ke masa lalu dengan wujud anak-anak, serta bertemu dengan pendiri Chol dan anak-anak yang masih muda. Keluarga Dojun diperlakukan tidak adil. Ayahnya adalah anak keempat dari pendiri, memutuskan untuk menikah dengan aktris Korea yang saat itu dipandang sebelah mata. Hal ini yang membuat pendiri Yongchol marah dan 3 anaknya yang lain juga ikut memusuhi mereka. Di pertemuan keluarga itu, ayah Dojun dan ibunya berusaha menemui kakeknya. Namun pendiri tak menggubris, bahkan menghina perusahaan distribusi film yang dibuat anak keempatnya. Dojun yang masih penasaran dengan dunia ini, berkeliling dan mencari keanehan di foto keluarga. Secara saat dia masih menjadi Yeon, ia tak menemukan keberadaan Dojun di foto keluarga. Namun sekarang, di dunia ini, tokoh bernama Dojun malah muncul dalam silsilah keluarga. Saat sedang berkeliling, ia tak sengaja bertemu dengan Songjun yang masih muda. Ia terlihat sedang mencuri koleksi kakeknya. Songjun lalu panik dan tak sengaja menjatuhkan vas. Di hadapan orang tuanya, ia memfitnah Dojunlah pelakunya. Dengan cerdik, Dojun mengelak sambil menunjukkan bukti barang curian dari saku Songjun. Merasa terpojok, ia lalu memukul Dojun dan tiba-tiba saja sang pendiri muncul. Tapi kali ini kakinya justru tak peduli dan malah menasihati Songjun yang ia anggap kelak sebagai pewarisnya. Dojun pun tersadar jika ia benar-benar kembali ke masa lalu, ini berarti di tempat lain ibunya pasti masih hidup. Ia bergegas menuju ke rumah lamanya dan memesan makanan agar bisa melihat ibunya dari dekat dan membuatnya tanpa sadar menangis. Sialnya momen haru itu malah diganggu ibunya yang sekarang menjemputnya. Singkatnya masalah terjadi. Asisten pendiri bernama Lee menjelaskan kalau perusahaan Amerika dan Jepang menurunkan harga semikonduktor mereka. Hal ini membuat Sonyang gagal untuk berekspansi ke dalam bisnis teknologi karena kalah dalam persaingan dengan Amerika serta Jepang. Saat keluarganya membuat pertemuan dan membahas calon presiden mana yang akan didukung, Dojun secara tiba-tiba malah datang. Di sana ia ingin meminta maaf kepada kakeknya. Hal ini membuat tante-tantenya ini dengan sinis menatapnya. Ia pun menunggu sambil membaca koran dan sadar kalau di masa itu terjadi persaingan sengit dalam pemilu. Saat ia menjadi Yun di masa depan, ia sudah mengetahui beberapa sejarah. Pada tahun itu, di masa lalu terjadi kudeta terhadap presiden yang berlatar belakang militer. Presiden itu diturunkan karena otoriter dan anti-demokrasi. Kim Yong dan Kim Dae-jung adalah 2 tokoh penting dari lengsernya presiden tersebut. Hal ini membuat keduanya diprediksi akan menjadi calon presiden selanjutnya. Namun karena ego masing-masing, keduanya terpecah dan membuat tokoh tunggal lain bernama Roh Tae-won naik sebagai presiden. Dojun lalu menemui kakek yang baru saja selesai pertemuan membahas siapa calon presiden yang akan mereka dukung selanjutnya. Namun kakek malah menolak untuk bertemu dengan Dojun dan ia berkata bahwa ia tak punya cucu yang bernama Dojun. Dojun tak peduli dan langsung memberitahu kakeknya kalau ia datang untuk mengganti vas yang pecah kemarin. Hal ini membuat penjaga tertawa, mana mungkin bocah ini bisa menggantinya. Harganya saja dia pasti tidak tahu. Namun dengan tepat ia berkata kalau harganya pasti 5 juta won, membuat semuanya terkejut. Apalagi Dojun melanjutkan kalau kakeknya harus mendukung Roh Tae-won di pemilu. Mereka terheran-heran mengapa bocah itu seperti orang dewasa. Namun tak beberapa lama berita terbaru membuat mereka sangat terkejut. Apa yang dikatakan Dojun benar kalau Kim Yong dan Kim Dae-jung tidak sepakat kerjasama dan keduanya malah mencalonkan diri masing-masing. Mendengar itu kakeknya lalu memanggil Dojun kembali untuk memastikan pernyataannya tadi. Secara singkat Dojun meminta kakeknya untuk mendukung Roh Tae-won dari sekarang. Kakeknya bertanya sekali lagi, namun Dojun menolak jika tak diberi hadiah. Kakek ini berpikir jauh ke depan. Teknologi akan menjadi masa depan yang cerah dan pondasinya itu bisnis semikonduktor. Namun semua anak-anaknya tak ada yang mendukung. Apalagi mereka semua terlihat serakah dengan ingin menang sendiri. Seperti anak pertama yang mendukung Kim Yong dan anak kedua malah mendukung Kim Dae-jung di pemilihan presiden. Sekarang kakeknya berada di Baghdad dan terbang dengan nomor penerbangan C828. Mengetahui itu Dojun sadar
kalau pesawat itu di masa lalu akan kecelakaan karena dibajak teroris Korea Utara. Itu artinya ia hanya punya waktu 3 jam untuk menghentikan kakek naik pesawat tersebut. Ia segera menemui neneknya untuk bicara sendiri. Namun sayang saat ditelepon, pendiri itu sedang meeting, sehingga ia hanya bicara kepada Kim yang saat itu masih menjadi asisten biasa. Semua yang dikatakan oleh Do Jun ditulis di sebuah kertas. Namun sial, asisten lupa menaruh catatan itu di mana dan akhirnya kakek tetap naik pesawat. Singkat cerita, berita kecelakaan tersebut membuat seluruh keluarga panik. Meskipun tangisan yang mereka keluarkan adalah palsu, karena dalam hati mereka hanyalah soal warisan, dan harapan itu sirna saat melihat sang pendiri datang dalam wujud manusia. Ternyata ia mengubah penerbangannya menjadi lebih awal, karena ada urusan bisnis. Ternyata catatan Do Jun terselip di dalam bukunya. Atas saran dari Do Jun pula, ia membuat kesepakatan untuk pembelian semikonduktor, sekaligus mempertaruhkan bisnisnya dengan melawan Amerika dan Jepang. Awalnya ia tak percaya, tapi tebakan Do Jun berkali-kali benar. Akhirnya Roh Tae-won pun menang dan terpilih sebagai presiden, sehingga dengan mudah mereka memonopoli pasar semikonduktor Korea. Kekerapan antar Do Jun dan kakek membuat keluarga besar bingung, padahal kakeknya sama sekali tak pernah melakukan pertemuan pribadi semacam itu, apalagi dengan bocah dari anak keempat yang terbuang. Kakek setuju untuk memberikan hadiah kepada Do Jun, bukan uang yang ia minta, melainkan tanah yang lokasinya antah berantah. Ini membuat kakek heran atas permintaan cucunya. Permintaan kedua pun begitu. Do Jun meminta untuk dikuliahkan dalam jurusan hukum. Mereka kedua terlihat keluar dengan sangat akrab. Bahkan kakek menyuruh menantu pertamanya untuk selalu menyambut keluarga Do Jun layaknya keluarga inti. Ini artinya anak keempat diterima kembali sebagai keluarga. Do Jun akhirnya tumbuh dewasa dan berhasil menjadi mahasiswa hukum terbaik di universitas.